Mungkin teman-teman sudah pernah menonton di channel YouTube saya beberapa kali saya dan Dodo, kita bekerja di lapangan begitu ya. Beberapa kali bahkan sering membawa cordless atau bor elektrik untuk mendukung pekerjaan kita ya. Dan beberapa minggu belakangan ini saya membawa bor cordless yang baru. Yang mereknya adalah Dolis. Ada di tangan saya sekarang ini. Nah, gimana ceritanya saya bisa menggunakan Dolis belakangan ini gitu ya. Jadi pada saat saya unboxing beberapa cordless yang tipe brass gitu ya. Jadi beberapa teman-teman ada yang mengatakan kenapa sih nggak sekalian aja beli yang brushless. Nah sekarang itu adalah salah satu alasan mengapa kita menggunakan brushless untuk cordlessnya. Nah seperti apa saya akan bongkar sekarang sama seperti cordless sebelumnya. Kita akan bongkar dan lihat gimana sih dalaman dari cordless brushless yang punyanya Dolis ini. Dan kelebihan apa saja yang ada di bor cordless Dolis ini. Oke, langsung aja. Bor cordless dari Dolis dengan tipe BD637 ini, kalau di Denpasar Bali itu harganya sekitar 1.300.000-an. Itu harganya masih jauh di bawah bor cordless merek-merek terkenal yang saya beli sebelumnya gitu ya. Jadi di sini dalam paket pembeliannya kita juga mendapatkan 2 buah baterai dengan tulisan 20V 2 ampere hour atau 2000 mAh gitu ya. Dan kalau digenggam di sini bornya, cordlessnya cukup ringan ternyata. Mungkin karena dia menggunakan motor brushless mungkin kali ya. Nanti kita akan coba cek. Dan di sini kita juga mendapatkan chargernya. Di mana charger ini kalau kita lihat di bagian bawah di sini ada tulisan 18 volt sampai dengan 21 volt. Saya nggak tahu ini bisa digunakan untuk charger Dolis yang tipe lain atau enggak. Nanti kita akan cek lebih lanjut lagi. Nah di casing baterainya itu kan ada tulisan 20V 2 ampere hour gitu ya. Setelah saya ukur ternyata memang benar. Itu baterainya tegangannya 20, sekian volt. Mungkin yang di sana tertulis sebagai tipe baterainya, sekaligus juga mungkin mau nunjukin tegangan baterainya gitu ya. Karena cordless yang lainnya biasanya tertulis 18 volt tapi terukur 20 sekian volt juga. Nah di baterainya sendiri ini sudah ada indikator baterai full, setengah atau habis gitu ya. Itu meminimalisir kita untuk membawa baterai kosong pada saat akan bekerja. Nah di bagian dalam baterainya sendiri itu ternyata tidak ada rangkaian elektronik gitu ya, hanya papan PCB sebagai konektor ke cordlessnya. Nah mungkin rangkaian elektroniknya ada di bagian bor itu sendiri. Kita akan lihat jumlah baterainya. Di sini kalau kita hitung ada sekitar, bukan sekitar sih, sudah pasti ini ya. Ini 5 baterai seperti ini. Kalau kita kalkulasi, ya memang dapat sih 20 voltan gitu ya. Jadi memang benar, baterainya ini kalkulasinya 20 volt sekian. Lalu di sini ada PCB kecil yang ini tentunya ini adalah level baterai yang tadi ya. Ini rangkaiannya kecil banget. Mungkin teman-teman kalau baterainya ini rusak seandainya, kita bisa copot untuk indikator baterai yang lain gitu ya. Nah, seperti yang saya infokan di pertama, ini bor ini adalah menggunakan brushless motor. Di mana brushless itu artinya tidak menggunakan brush atau sikat arang gitu ya, untuk menyalurkan tegangan ke kawatnya. Jadi ini tanpa brush. Sehingga bor Dolis BD637 ini menjadi lebih efisien mengantarkan tegangan listrik ke motor atau dinamonya. Kita akan lihat lagi lebih lanjut dalamannya seperti apa sih dinamo brushless itu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini cukup ringkas ya. Di bagian bawah sini teman-teman bisa lihat ternyata memang benar kontrolernya itu ada di bornya sendiri ya. Dan di sini juga sudah seperti dicor gitu ya. Ini kayaknya karet deh. Iya, karet ini. Jadi teman-teman kita bisa memungkinkan kita untuk bekerja di kondisi yang sedikit basah ya, bukan direndam, bukan di dalam air gitu ya. Di controllernya sendiri ini saya lihat ada tombol dan ada LED yang biasanya saya sering bongkar-bongkar controller ini ya. Ini biasanya level baterai sih. Tapi ternyata di sini tidak berfungsi ya. Mungkin karena level baterainya sudah di baterainya, atau mungkin itu ada
tombol kombinasi khusus untuk mengaktifkan apa transformer gitu ya. Nah, ini dia motor brushless-nya. Saya kaget juga brushless cordless ini ternyata tipis banget. Kalau kita bandingin dengan motor brush atau dinamo brush di cordless saya sebelumnya, ini cuma nggak sampai 2 cm teman-teman. Perbandingannya dengan cordless saya sebelumnya itu tebal banget. Ini nggak sampai 2 cm, apakah bisa kita gunakan untuk bekerja yang berat-berat? Nah, di bagian sini itu gearbox di dalamnya ya. Karena cordless ini belum support dengan impact, makanya dia kelihatan lebih ringkas juga. Nah, di sini kita juga bisa mengatur kecepatannya yang lambat atau yang kencang gitu ya. Jadi ada pilihan 1 dan 2. Untuk torsinya sendiri juga kita bisa mengatur sampai di 21 pilihan. Plus 1 sebagai torsi untuk pengeboran gitu ya. Ini bisa teman-teman pilih. Nah, itu dari fitur-fiturnya. Ini kalau dari desain memang kelihatan banget dia lebih pendek ya daripada cordless saya sebelumnya. Ini pendek banget. Dan ada lubang-lubang ventilasi yang jelas untuk aliran udara gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat speed yang lambat itu maksimum 500 round per minute. Dan yang cepat itu maksimum bisa 1800 putaran per menit. Ini kalau yang brushless teman-teman nyalain seperti ini tidak akan ada percikan api di dalamnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang brush, itu ada percikan api seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau yang brushless itu bisa kita katakan minim maintenance. Tidak ada mengganti arang brushnya gitu ya, karena tidak ada memang ya. Maka dari itu selain dia efisien terhadap kelistrikan dayanya gitu ya, kita bisa katakan dia minim perawatan gitu ya. Ini sekarang kita akan tes untuk memasang skrup ke kayu ya, dengan torsi yang 1 dan speed yang lambat. Bisa dan tanpa masalah teman-teman. Kita akan coba ulang lagi sekali. Ini masih torsi yang pertama ya. Nah, kalau gitu gimana kita coba di speed yang kedua, jadi lebih cepat. Tetap di torsi yang pertama. Oke, ini lebih cepat masukin gininya, skrupnya. Agak-agak sedikit macet ya, pada saat mungkin kayunya ketemu keras gitu ya. Tapi tidak ada masalah. Jadi kalau menggunakan cordless seperti ini, kerja kita jadi lebih cepat, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bautnya di torsi yang pertama itu tidak terlalu masuk benar ya. Kita akan coba tambahkan torsinya dan lihat perbandingannya. Nah, sekarang bautnya ini, skrupnya ini sudah lebih rapat ke kayunya ya. Kita coba ulangi lagi. Jadi itu fungsi pengaturan torsinya, sehingga tidak berlebihan, tidak kekurangan gitu ya, kekuatannya gitu. Mungkin teman-teman ada perhatikan tadi ya, ada LED yang tepat menyinari baut yang kita pasang, skrup yang kita pasang ya. Jadi di Dolis BD637 ini ada LED yang tepat menyorot ke media tempat kita mengebor. Itu fungsinya pada saat kita bekerja malam tidak masalah, kita tetap bisa kerja malam karena LED-nya tepat menuju ke ujung mata bornya atau ujung tempat skrupnya kita pasang ke kayu gitu ya. Jadi aman. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran apakah dinamo atau motor yang tebalnya itu cuma nggak sampai 2 cm itu kuat untuk kita gunakan mengebor kayu. Saya juga sudah mengetes mengebor besi dan tidak masalah pada saat perakitan LED metrik atau sebagainya gitu ya. Kita akan coba mengebor menembus kayu dengan menggunakan cordless Dolis BD637 ini. Untuk speed pertama tidak ada masalah teman-teman. Kayu bisa ditembus dengan mudahnya. Dan kita akan coba untuk ngebor sekali lagi.
dengan speed yang lebih cepat pun bor ini dengan dinamonya yang tipis 1,8 cm itu dengan mudah bisa mengebor tanpa macet ya, tanpa macet. Saya akan coba untuk mengebor yang lebih tebal lagi dengan speed yang tinggi. Juga tidak ada masalah. Nah, itu dia teman-teman. Jadi walaupun ukurannya cukup kecil, dinamonya cukup tipis 1,8 cm aja gitu ya. Tapi kekuatannya tetap bisa kita andalkan walaupun dia menggunakan brushless motor yang tipis. Kalau kita bandingkan dengan cordless yang menggunakan brush yang saya gunakan sebelumnya gitu ya. Ini kita coba bandingkan dimensi saja ya. Ini dimensi dengan cordless yang baterai juga, tegangannya 20 volt juga. Walaupun dia di sana ada fitur impact-nya, kita akan bandingkan jauh berbeda ya. Saya ada cordless yang 10 volt, 10,8 volt kalau nggak salah ya. Itu tetap juga Dolis jauh lebih kecil daripada cordless yang lain karena dia menggunakan motor brushless ya, yang tipis tadi gitu ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu review saya hari ini menggunakan cordless, bor cordless Dolis BD637. Dan mungkin ini menjawab teman-teman yang kenapa nggak beli yang brushless saja. Ini saya sudah coba brushless, ternyata jauh lebih kecil, tenaganya tetap mantap. Oke, ikuti terus channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana untuk mendapatkan informasi lainnya yang lebih menarik lagi. Saya Dwi Arsana, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya.